Tabe, Berimba Kareba. Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya Divya Ramadhani. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang karyawan swalayan di Luwuk Banggai tewas ditikam oleh pencuri. Sebuah kapal penumpang rute Luwuk Banggai Laut terbakar saat bersandar di Pelabuhan Luwuk. Dua anggota Polda Sulawesi Tengah dipidana penjara atas kasus penganiayaan berat yang menewaskan tahanan Polresta Palu. Itu pelakunya itu di bawah tuh. Aksi pencurian disertai kekerasan terjadi di Al Swalayan di Jalan Tuna, Kelurahan Maahas, Kabupaten Banggai, Jumat pagi. Insiden ini menewaskan seorang karyawan dan melukai seorang lainnya. Kejadian ini bermula ketika dua pelaku pencurian berusaha masuk ke dalam Al Swalayan. Namun saat berusaha beraksi, mereka terkejut melihat ada dua karyawan berada dalam ruangan. Karena panik, salah seorang pelaku yang membawa senjata tajam berusaha menikam kedua karyawan swalayan tersebut. Karyawan bernama Andriani jatuh bersimpah darah, sedangkan rekannya bernama Dita berhasil kabur sembari meminta pertolongan warga. Warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut langsung berdatangan dan memberikan pertolongan. Selain itu berusaha menangkap pelaku. Satu orang berhasil kabur, sedangkan rekannya ditangkap dan dihajar massa hingga babak belur. Aparat Polres Banggai yang menerima laporan langsung turun ke lokasi kejadian, mengamankan pelaku yang diketahui berinisial WP dan dibawa ke Mapolres. Sedangkan kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai untuk mendapatkan penanganan medis. Bertempat di toko Al Swalayan, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan. Korban yang meninggal dunia inisial A, yang luka-luka sementara dirawat di rumah sakit inisial AD, sedangkan yang diduga pelaku berinisial WP. Sementara ini korban yang mengalami luka-luka belum bisa dimintai keterangan, sedangkan untuk terduga juga belum bisa dimintai keterangan karena mengalami sakit. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Sedangkan pelaku yang kabur saat ini dalam pengejaran pihak kepolisian. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Banggai. Kapal motor Harapanku Mekar terbakar saat sedang bersandar di Pelabuhan Rakyat Luwuk, Kabupaten Banggai, Jumat sore. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun salah seorang anak buah kapal mengalami luka pada kaki. Kepulan asap membumbung tinggi dari dalam kapal motor Harapanku Mekar yang melayani penumpang rute Luwuk Banggai Laut. Para pekerja pelabuhan tersentak kaget melihat kejadian itu dan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tak lama berselang, sejumlah mobil pemadam kebakaran dibantu petugas Posar Luwuk tiba di lokasi dan melakukan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman melalui darat, sedangkan petugas SAR memadamkan api dari jalur laut. 9 awak kapal berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Seluruh korban langsung dibawa menuju puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Satu korban dilaporkan mengalami cedera pada bagian kaki. Upaya pemadaman berlangsung pukul 9 malam. Api berhasil dikuasai dan tidak menjalar ke kapal lainnya yang berada di sekitar pelabuhan. Alhamdulillah untuk kendala pemadaman tadi tidak ada kendala, dan juga kita bersyukur ada aparat dari TNI, kemudian masyarakat yang membantu dalam pemadaman tadi. Sekitar berapa jam tadi? Kurang lebih 1,5 jam. Selesainya seluruh korban terlokasi dan api dapat dipadamkan
Nah, maka kami sampaikan kepada seluruh tim SAR gabungan untuk apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih atas pelaksanaan. Dari hasil keterangan, sejumlah saksi menyebutkan jika penyebab kebakaran karena korsleting listrik di dalam kapal. Belum diketahui kerugian materi akibat kebakaran kapal tersebut. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai. Dua terdakwa kasus sabu-sabu seberat 20 kg divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu. Kedua terdakwa masing-masing bernama Ahmad Maskuri dan Rudi Oktavianto. Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti telah melanggar pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kedua terdakwa melakukan pemufakatan jahat dengan menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman. Putusan majelis hakim yang dibacakan dalam berkas terpisah itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta kedua terdakwa dihukum seumur hidup. Usai pembacaan putusan, kedua terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan belum dapat menerima putusan tersebut dan mempertimbangkan melakukan upaya banding. Putusannya itu 20 tahun penjara dari tuntutan seumur hidup. Jadi prinsipnya saya sampaikan kepada klien itu untuk kita tetap pikir dulu, belum langsung menerima putusan. Ahmad Maskuri dan Rudi Oktavianto ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah di Jalan Trans Palu Donggala pada 21 April 2025 lalu. Saat mobilnya digeledah polisi, ditemukan sebuah karung berisi 20 paket sabu-sabu seberat 20 kg. Ikram Boyoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.